Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, jujur saya mengidolakan Pak Haji yang imut gitu loh. Karena saya melakukan air pandan, ya, saya menghayal Pak Haji malam itu. Tiba-tiba saya mimpi 2:30, Pak Haji jangan marah ya. Kontol Pak Haji kelihatan sama saya. Tapi nggak semua, cuma separuh. Saya langsung begini, Nan, kita kayaknya mau dapat malu, Nan. Kita kayak bakal diusir yang punya rumah ini. Ya udahlah. Besoknya saya jalan Pak Haji. Alhamdulillah, saya dapat 200 juta Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Utang anak saya 436 juta. Saya punya duit 8, ada buktinya, ada transferannya, ada yang memberikannya Pak Haji pasti kenal. Saya sujud syukur di Plaza Senayan. Jujur saya mau mejeng Pak Haji, mau cari gadun ya kayak Pak Haji. Tapi dapat bukan gadun, ini benar-benar pengusaha yang dermawan. Saya cuma salim, saya ingat ke wajahnya kayak Pak Haji ya. Saya bilang kalau gue dientot sama Pak Haji, gue insaf, gue akan sadar, gue akan di rumah aja. Ternyata orang itu transfer saya hari Minggu Pak Haji. Hanya ilmu saya, alhamdulillah gue pasti dapat. Alhamdulillah, gue yakin pasti bisa bayar utang anak gue. Terima kasih Pak Haji. Kalau Pak Haji mau lihat transferannya, monggo. Enggak, percaya. Saya jujur 150 untuk kamu nak, 25 buat kontrak rumah ya nak. Mama pegang sedikit aja. Saya kesini jujur Pak Haji, jangan marah. Saya niatnya mau sedekah, tapi karena hutang saya banyak, saya cuma bawa 200.000 Pak Haji. Tapi saya sudah sedekah. Nggak apa-apa. Maaf ya Pak Haji, saya ngomong kotor karena memang kenyataan. Boleh, nanti ya. Iya. Ya. Terima Ada kasih lagi? Pak Haji. Maaf, Ada Pak lagi? Haji. Udah itu aja. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Ya. Bahagia. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Ali dari Nama? Ali. Ali. Ya, Ya. dari Ciamis. Ciamis. Ya. Saya mau minta petunjuk sama Pak Haji. Ya. Saya banyak utang Pak Haji. Ya. Utangnya berapa? Nggak kehitung Pak Haji. Nggak kehitung. Banyak mana uban sama utang? Sama apa? Banyak utang apa banyak uban? Kayaknya banyak utang. Sampai sertifikat rumah saya digadain gitu, nggak ketebus Pak Haji. Pak, Bapak jangan khawatir. Saya belum pernah punya tamu yang hajatnya tidak terkabul. Belum pernah. Ya, Semua tamu saya pasti terkabul. amin. Pasti terkabul. Karena apa? Karena saya dasarnya adalah di Al-Quran ayatnya, rahmatku Amin. lebih besar daripada murkaku. Jadi Bapak pasti terkabul. Syaratnya cuma satu, murkanya Allah jangan diingat-ingat. Kita kan selalu diingat-ingat murkanya Allah. Apa tuh murkanya Allah? Utang. Kapan ya utang lunas ya? Kapan ya utang lunas? Atau murkanya Allah, kapan ya saya punya rumah? Kapan ya? Nggak boleh bos. Kenapa? Karena kalau kita nanya kapan dan jawabnya adalah kapan. Iya, kan ucapan adalah doa. Dan kita kadang ngomongnya begini, kurang apa ya? Saya udah ini, udah itu, kok hajat saya lemot, kurang apa ya? Kurang apa ya? Akhirnya jawabannya adalah kurang ajar. Kurang ajar. Abi yang ditanya kurang apa? Nggak ada kurang Bu. Karena Allah yang nutup kekurangan kita. Jadi kita kurang apa nanti ditutupin nama Allah. Ini enggak, nanya mulu. Bapak punya anak kecil, ibu punya anak kecil.
Nah, anaknya nanya, mama, masih lama gak sih mah? Ke pasar masih lama gak sih mah? Mama. Dibentak gak sama anak mamahnya? Dibentak. Tadi kan jangan ikut. Ya, Begitu juga. Ya, begitu, Pak. Nah, Saya mau istri minta- juga begitu kan. Suami ngelendotan sama istrinya. Mama. Nggak taunya nggak ngaceng. Dibentak sama istrinya. Mama. Udah telanjang nggak ngaceng. Akhirnya dinyalain lilin sama istri kita. Bapak dijadiin tuyul. Tepuk tangan dong untuk tuyul beruban. Mau minta ininya Pak Haji. Ya. Mau minta apa? Mau minta dimarahin? Apa mau minta diusir? Uang bibitnya Pak Haji. Mau minta diusir apa mau di apa? Minta uang bibitnya Pak Haji. Nggak usah, Bapak nggak cocok pakai uang bibit. Bapak cocoknya telanjang bulat di perapatan. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Makasih. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Saya mau testimoni dulu Pak Haji. ya testimoni. Namanya siapa? Nama saya Ibu Eko Suryati. Saya kesini 2 kali ini Pak. Ya, Testimoni saya kesini sebenarnya mau apa? Ikut apa Pak? Mau lari Hajat pagi? yang 2 juta itu loh Pak. Oh ya, Ya, tapi karena saya nggak ada uang Pak, saya tadi sodako pisang Pak, ya, sama pepaya ya Pak ya. ya, Nah sebenarnya kemarin itu di tanggal 1 Pak, anak saya dengan doa saya yang bilang anak saya jualan pisang di kandang roda ya Pak. Dia kan suka main apa itu Pak? Judol ya Pak ya, judi online ya. main judi online. Iya pas. Pakai duit pinjaman online. Sambil main game online. Pas tahun baru bangunin Sambil saya. main ML online. Katanya mak, aku dapat nih 95. Katanya gitu Pak. 95 apa? Juta Pak. 95 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Nah, Mamanya pemain judo. saya enggak kok Pak. Terus saya kan bilang Pak, ya udah mama dikasih ya, kata saya gitu. Lumayan maknya dapat. Enggak dapat. Maknya minta mau untuk kesini sama mau untuk pulang ke Lampung, katanya dijanjiin iya. Ternyata enggak dikasih Pak Haji, makanya saya kesini sodakonya pisang Pak Haji ya. Alhamdulillah bisanya itu, moga Pak Haji mau terima ya Pak. Dan kedua kalinya kemarin 3 hari ini Pak, saya nganter kakak saya ke pasar Cibinong Pak. Saya nabrak tuku apa itu? Loncat dari trotoar Pak, numbur rambu-rambu. Alhamdulillah. 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 Motor itu beat depannya hancur Pak. Alhamdulillah. Tapi saya alhamdulillah saya nggak apa-apa Pak. Ya. Ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang hancur motornya kan? Iya. Alhamdulillah. Terus tujuan saya kemari hajatnya Pak, Ya. saya ingin dapat modal Ya. 1 miliar. Ya. Semoga Pak Haji Semoga. pasti Tukang pisang ngomongnya semoga. Nanti pasti ya Pak. yang keluar bukan pisang tapi ngaceng. Pasti Allah ijabah ya Pak ya. Ya. Dan terkabul. Sekian dulu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Yusuf dari Manado. Yusuf dari Manado. Ya, saya baru kali ini datang Pak Haji. Tapi saya sudah menyimak dari YouTube-nya Pak Haji dan saya sudah praktekkan mandi malam, senyum, tahajud, baca Al-Quran sudah saya praktekkan. Saya praktekkan di tempat usaha istri saya. Usahanya apa? Usaha kain tekstil di pasar.
itu saya cawe-cawe air yang dianjurin sama Pak Haji itu terbukti rame lagi Pak Haji. Rame lagi. Wow, Iya. tepuk tangan dong. Wow. Tapi istri saya masih belum satu frekuensi Pak Haji. Oh, belum percaya Iya. dengan ilmunya RDAY. Karena dianggap itu memang sudah biasa katanya itu. Udah biasa. Rezeki dari Allah katanya. Rezeki dari Allah. Tapi kalau saya bilang ini pasti, dia bilang kenapa ucapin pasti? Karena berarti kita takabur katanya. Ya, kalau di Al-Quran ada dasarnya Pak. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Jadi mintalah kepadaku, kita mintanya sama Allah, pasti Allah kabulin. Jadi kalau Bapak minta sama Allah, pasti Allah kabulin. Ayo bos, punya rumah 1000 meter, pasti. Punya mobil 20 unit di rumah, pasti. Terutama bapak-bapak, alat kelaminnya ngaceng, pasti. Gitu. Jadi pasti. Lanjut Pak. Iya. Kemudian saya mencoba kata pasti itu di fenomena alam Pak. Waktu itu ada acara duka menjelang maghrib, ada sebelum saya sudah asar ada hujan Pak. Tapi saudara-saudara saya bilang kapan hujan ini berhenti? Saya bilang tunggu, pasti berhenti sebelum maghrib, pasti berhenti sebelum maghrib. Iya benar Pak. Dia berhenti sebelum maghrib hujan. Berhenti. Berhenti. Pasti. Pasti. Tepuk tangan dong. Wow. Berarti Makanya- kalau ngaceng pasti ya Pak. Pasti. Ini bapak-bapak yang di depan soalnya pada ketawa, bener apa enggak? Jadi kalau ngaceng pasti ya? Pasti. Pasti ngaceng. Pasti ngerti. Oh iya. Ya. Makanya saya paksain datang ke sini Pak. Tidak disponsori sama istri. Enggak ada. Tapi saya berusaha sendiri cari ongkos sendiri Pak. Ya, Saya datang naik kapal ke sini Pak. boleh. Nanti Iya. Bapak pulang saya anterin pakai tronton. Ya. Saya mau bertanya Pak. Boleh. Semua yang di YouTube petunjuknya Pak Haji, termasuk yang sifat 18 itu Pak, Ya. kan bisa dicicil 5 lohor dan sebagainya. Bisa. Tapi saya bikin sekali Pak, Boleh. boleh Pak? Boleh. Oh iya, cuman itu saja Pak Dicicil pertanyaan saya. boleh. Sekaligus boleh. Pokoknya mau saya Pak, ini kan yang terkabul meraktekin ilmu RDAY udah 3 orang. Udah 3 orang. Mosok ini enggak ada, harus ada. Dan saya mau berangkatin liburan ke Dubai. Nah, terus kedua kan anak yatim besok mau umroh. 160 anak yatim. Saya maunya yang hadir di sini jadi pendamping umroh gratis. Ya, jadi dampingin anak yatim umroh gratis. Anak yatim naik bisnis, ibu naik di paling bawah. Di ekonomi. Nah, maunya saya, Bapak besok juga ikut. Ya, karena kita nggak ada yang jaga jemuran ibu-ibu. Humor. Nggak ada, ikut kita liburan. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya dari Tasik. Nama saya Tuti Nurhayati. Dari Tasik. Dari Tasik. Namanya Tuti Nurhayati. Tuti Nurhayati. Nurhayati. Nekat Pak Haji kesini. Ya iyalah, lo tau gak Tuti artinya Tuti? Arti Tuti tau gak? Gak tahu. Abis kentut mati. Jadi lo nekat. Pak Haji, saya udah jalanin ilmu Pak Haji, udah mandi malam. Ya. Senyumnya mana senyum? Senyum. Nah. Udah sholat tobat. Ya. Saya mau nanya Pak Haji gini, Hmm. saya punya gunung Bapak. Gunung? Iya, gunung. Di mana? Di dada apa di pantat? Di Tasik. Di Tasik punya gunung. Iya. Namanya gunung apa? Gunung Kabuyutan, tapi situs Bapak.
Gunung Kabuyutan Kabuyutan di belakang, Tasik. belakang terminal. Di belakang terminal. Iya. Itu punya mbaknya. Iya, 60 bata tapi dikasih sama orang tua. Ya. Banyak punya raka separuh gitunya. Terus mau pengen dijual. Kenapa dijual? Ada situsan Pak di atasnya ada kayak candi. Udah ditangani sama pemerintah. Jadi kalau dijual harus sama Pemda, nggak boleh dijual sama perorangan. Tapi belum cair-cair Bapak, sampai sekarang Pemdanya nggak merespon. Kenapa nggak direspon Nggak katanya? tahu, itu mah bukan punya pemerintah, punya perorangan, tapi udah dipegang sama pemerintah. Ada pelang segini, nggak boleh dirumpak gitu, nggak boleh Jual belikan. Iya. Makanya punya bapak saya diturunkan sama saya 60 bata, bapak pengennya 600 juta terminal. Pengen duitnya 600 juta. Iya. Gampang Bu. Kenapa tuh cacair saya? Gampang. Ini ilmu kearifan lokal. Coba Ibu perhatiin, Bapak perhatiin, bener gak ilmu saya? Enggak, belum ngomong. Bapak kalau cair saya tuh udah maksud pengen umroh, semuanya keluarga pengen umroh, tapi gak cair-cair, gak direspon. Nanti cair, kan nanti saya ajarin ilmunya. Nanti saya ajarin. Amin, Ya. amin. Nanti Bapak dan Ibu perhatiin nih, saya ngomong. Ilmu yang paling manjur ilmu kearifan lokal. Ya. Apa tuh ilmu kearifan lokal? Semua yang kita inginin, kita cita-citain, Iya. misalkan anak rewel. Iya. Nah, maghrib nangis, diapain tuh sama ibunya atau sama neneknya? Dicamahin, Oh iya. disuwuk, kalau orang Jawa bilang disuwuk. Iya. Jadi anak kecil, bayi yang rewel maghrib atau dia habis lewat kuburan atau lewat pohon bambu, si anak rewel, nangis. Itu diemnya pakai apa? Alat kelamin mamahnya atau alat kelamin ibunya diremes, langsung ditaruh di muka bayinya. Betul gak? Iya. Langsung diem gak tuh bayi? Diem. Berarti kan pada saat dia rewel ada setannya, ada jinnya, ada karuhunnya yang godain. Ih, gitu kan. Pas dia cium tuh wanginya alat kelamin neneknya, itu kan setan langsung masuk UGD. Kedua, Jadi bagaimana Pak Haji? ya ini kedua nih, ada lagi nih. Kedua, dia nonton YouTube-nya RDAY. Iya. Dia kerja jadi bersihin kelapa sawit dengan gaji satu hari 130.000 Iya. di Sumatera, di pedalaman Sumatera, di Riau dalaman, suami istri. Iya. Nah, pada saat suaminya lagi bersihin kelapa sawit, ada ular piton. Digigit. Kalau digigit apa namanya digigit ular? Dipatuk. Cuk. Jauh dari pedalaman. Dipatuk sama ular piton. Di mana-mana kata orang-orang kalau dipatuk ular piton mati. Hitungannya menit apa jam. Iya. Gak sampai hari, karena kan itu bisanya nanti kan masuk ke aliran darah ke jantung, mati kan. Itu istrinya penonton setia dari RDAY. Iya. Jadi kalau di kelapa sawit dia di sana, dia sambil nonton YouTube dia. Hihi, ketawa-tawa. Sama bapaknya bilang, "Gila kamu. Bukannya kerja malah. Ini kan istirahat." Jadi saya mau nonton YouTube-nya RDAY. Dibilang gila tuh sama suaminya. Dasar istri gila katanya gitu. Ini nonton lucu nih, ada RDAY lucu katanya. Lucu apa orang ngomongnya corok katanya. Akhirnya ucapan adalah doa. Iya. Suaminya kepatok ular. Cuk. Akhirnya dia minta tolong, nggak mau mati. Tolong cari motor nggak ada. Kalaupun ada motor, dibawa ke rumah sakit. Itu kan perjalanan jauh
Mau tahu obatnya Bu, Pak? Dia colek alat kelamin istrinya, jadi tangan istrinya dimasukin ke alat kelaminnya dia pribadi, dia taruh di tempat yang dipatok ular. Jup. Itu alhamdulillah suaminya sembuh, yang mati ularnya. Tepuk tangan dong. Nah, makasih Pak Haji. Pasti Artinya maksudnya gini. Tangannya dicolek alat kelaminnya, itu sembuh. Ya. Nah, karena pegawainya semua di situ takut kepatok ular, akhirnya kan ularnya kan dicari tuh. Mana nih ularnya? Takutnya kan nanti ngantuk lagi kan. Akhirnya ularnya ketangkep, dimatiin. Berarti yang dahsyat apanya? Alat kelamin istrinya kan. Artinya apa? Di alat kelamin wanita itu tersimpan kekuatan magic yang luar biasa. Nggak percaya Bapak? Percaya. Nih satu lagi nih, pasti ketawa ngakak. Ketawa dulu dong. Ini lucu banget. Ini emang dahsyatnya alat kelamin wanita luar biasa. Makanya saya kalau sama alat kelamin wanita sujud-sujud. Ampun, 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 ampun. Iya, gimana nggak ampun Pak? Hah? Gimana nggak ampun saya sama alat kelamin wanita? Kita para laki-laki nih udah minum obat kuat, minum jamu. Ya kan? Saya mau taklukin istri saya. Dia minum. Dengan kekuatannya kita peluk, kita ini. Pas alat kelamin kita laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan baru masuk, itu langsung lemas. Baru 20 kali goyang langsung muntah-muntah. Mabok dia di dalam. Wow, luar biasa. Betul? Emang pengalaman. Dasar. Nah, maksud saya artinya apa? Coba ibu apapun hajatnya, manfaatin, fungsikan kedahsyatan alat kelaminnya para wanita. Pak Haji, kalau saya kan nggak ada istri, gimana dong Pak Haji? Sewa. Promosi. Salah dong. Nah, mau saya kembali lagi ke pertanyaan ibu. Di foto aja tuh tanahnya. Nanti fotonya ibu gosok di alat kelamin ibu 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur, sambil ibu ngomong nih fotonya, laku, dibayar tunai minggu ini laku. Kalau sampai dia keluar api, tunai. Fotonya ya luntur, mau foto luntur, pesen 5. Jadi ibu gosok, ini bukan guyon, ini bener. Tapi karena kita pembawaannya sambil santai ya. Nah, digosok 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nah, nanti kalau memang itu manjur, tanah itu laku, ibu buru-buru alat kelaminnya diasuransiin. Sekarang lagi ada diskon premi Bu, lumayan. Namanya asuransi huru hara. Amin pidoanya Pak Haji. Amin pidoanya. Pasti laku. Pasti laku. Pasti laku. Sekarang ada gak ibu alat kelamin, masih ada gak? Masih utuh Bapak. Mana? Kan punya suami masih utuh kan? Digosok berdua. Gosok ya. Praktekin ya. Sip, tepuk tangan dong dari Tasikmalaya. Alhamdulillah ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Aris dari Bojonggede. Aris dari Bojonggede. Iya. Kemarin gue punya tamu namanya
Arul dari Bojong Kenyot. Sebelah mananya sama Bojong? Deket mungkin, Pak Haji. Bojong Gede. Riz, Bojong Gede, Riz. Jadi saya mau bertanya Pak Haji, kalau Ya. saya kan jualan online Yang dijual apa? parfum. Nah, saya mau tanya Pak Haji, bagaimana caranya biar orang yang dengar suara saya itu langsung beli Pak Haji? Biar orang yang Dengar suara saya aja, dia bisa menghasilkan keputusan pembelian. biar orang yang dengar suara kamu orang beli. Gampang. Kamu copot alat kelamin kamu, gosok. Gampang. Ketawa juga ketawa. Gampang, Riz. Gimana Pak? Kamu colek alat kelamin istri kamu, taruh di bibir kamu. Ucapan adalah doa. Colek alat kelamin istri kamu, taruh di mulut. Yang saya dagangin laku. Colek alat kelaminnya 9 kali. Jadi pada saat mau nyolek, istri kamu suruh ngongkong di meja. Jadi Siap Pak Haji, siap. bisa gak? Bisa. Bisa. Colek alat kelamin istri, colek. Siap. Colek. Nanti kamu dagang apa aja laku aja. Kamu jual rumah laku. Karena ini udah dipraktekin sama tamunya RDAI yang dagang kuburan. Siap. Tamu RDAY dia kerjaannya dagang lobang kuburan di San Diego Hills, Kerawang sana. Jadi dia kalau nawarin lobang kuburan ke orang, biasanya kan orang beli satu aja susah banget. Nah ini orang belinya corporate, suami, istri, anak, cucu, mantu. Jadi dia kalau beli kadang 9 lobang, 4 lobang. Nah saya tanya, bos, kok lo bisa kaya raya tajir melintir sih? Apa yang lo praktekin padahal kan cuma dagang lobang kuburan. Saya meraktekin ilmu RDAI Karipan Lokal Pak Haji. Apa yang kamu lakukan? Istri saya suruh telanjang bulat, saya dudukin di atas meja. Ketawa. Dia colek alat kelaminnya. Nah, colek alat kelaminnya. Udah, dia viral. Dan nggak pernah, kata dia, 1 hari nggak jual kuburan, nggak pernah. Laku aja. Nah, coba lo praktekin. Siap Pak Haji. Jadi istri lo suruh duduk di atas meja. Daripada lo nyediain cemilan, lebih baik cemilannya tahu kan cemilan, makanan kecil. Ya. Nggak usah. Nggak usah. Daripada bikin lo gemuk, mendingan cemilan itu aja. Siap Pak Haji. Caret. Oke. Oke Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong Terima kasih, untuk Pak Haji. Aris. Yes. Bojong Gede. Bismillahirrahmanirrahim.